Oke, Ibu Mintarsi, sekarang ada lagi nih salah satu permasalahan, ada salah satu seorang selebgram yang melakukan bunuh diri, Bu. Tapi bunuh dirinya diumbar di medsos. Gimana Ibu, tanggapan Ibu sebagai seorang psikolog melihat hal ini, Bu? Psikiater, seorang psikiater. Jadi bunuh diri itu jelas orang yang sudah sangat kecewa, sudah sangat depresi. Dan di balik itu ada suatu latar belakang. Jadi jiwanya juga lemah. Lemah mungkin karena stresnya terlalu banyak, problem sudah terlalu banyak tidak bisa diatasi, maka otomatis jiwanya menjadi lemah. Dan dalam keadaan jiwa lemah itu dia berpacaran. Jadi biasanya kalau berpacaran itu sebagai seorang pelipur lara. Lalu apa yang terjadi? Terjadi keributan. Keributannya kenapa? Kalau informasi ini benar, informasinya adalah bahwa pacarnya melakukan tindak kekerasan, mendapatkan kepuasan dengan melakukan tindak kekerasan. Jika itu benar, maka ada suatu kelainan seksual pada pacarnya, sehingga dia melakukan tindak kekerasan, dan itu sulit untuk diatasi. Jadi kita bayangkan bahwa selebgram ini sudah stres, kemudian dihibur oleh pacarnya, kemudian stres lagi. Jadi akhirnya sudah tidak kuat. Tapi bahwa sampai selebgram itu menunjukkan bunuh dirinya, maka dia artinya ingin memperlihatkan, nah ini loh, karena perbuatan kamu maka saya bunuh diri. Pada siapa? Ya kemungkinan besar pada pacarnya itu. Yang ditujukan itu ke pacar. Tapi mungkin sebelum dia pacaran karakternya tidak berubah. Sebetulnya kita membedakannya. Kenapa? Karena itu sangat perlu untuk dilihat apakah betul ini suatu kelainan seksual. Jika benar, maka seringkali sehari-hari itu tidak kelihatan. Bukan kelihatan sebagai orang yang beringas, enggak. Tapi pada saat jatuh cinta, di situ mungkin akan timbul masalah keinginan untuk melakukan kekerasan. Mungkin bisa dikatakan ini juga nggak Bu? Ini faktor psikologi dia yang agak terganggu gitu, atau mungkin ada semacam tekanan yang membuat dia tuh melakukan hal itu. Dari selebgramnya. Iya, dari jelas kalau sudah bunuh diri tidak mungkin hanya karena suatu masalah yang mendadak akhirnya bunuh diri. Jadi dia kan mempunyai pilihan. Apakah mau memilih untuk berpisah saja atau seperti sekarang bunuh diri? Sebetulnya pilihan itu banyak, bisa jual narkoba dan lain-lain. Tapi dalam hal ini ada pilihan untuk berpisah. Kenapa tidak berpisah? Jadi ada suatu kelemahan pada mental dia, sehingga akhirnya dia tidak berpisah. Mungkin di dalam keluarganya juga ada masalah, itu kita tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diatasi. Tapi kalau kita melihat situasi masyarakat sekarang, terlalu banyak orang yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini kan salah satu emosi sedih, emosi stres, emosi macam-macam. Jadi dengan tidak bisa mengendalikan emosinya, bisa terjadi macam-macam, mulai dari membunuh orang, lalu misalnya kalau dia tidak berani, maka dia membunuh anaknya, memukul istri, KDRT, sampai pada bunuh diri. Oke Bu, kenapa sih harus diungkapkan di media sosial gitu maksud saya? Sekarang memang tidak setiap orang akan mengungkapkan di media sosial. Pertama, dia harus mempunyai suatu jiwa untuk tidak mempermasalahkan jika orang lain tahu, terutama masyarakat. Kedua, dia kan mungkin sekali ingin memperlihatkan pada pacarnya, ini loh akibat dari perbuatan kamu. Kan bisa dikatakan itu hal yang negatif, karena kan banyak orang yang melihat atau yang tahu. Jadi memang itu hal yang negatif ya. Tapi di samping itu ada juga kepuasan kamu penyebabnya,
dan kamu saya perlihatkan apa yang terjadi, sehingga masyarakat juga sangat mungkin akan mengecam kamu. Mungkin Ibu sebagai seorang psikiater ada saran apa sih untuk masyarakat, edukasi apa yang ingin Ibu sampaikan ke depannya supaya Sebetulnya kalau kita lihat orang itu jelas orang yang sudah depresi, maka biasanya mereka pernah menceritakan ke kawannya atau ke orang lain, terserah siapa, bahwa dia ada sesuatu yang terlalu berat baginya. Dan pada saat itu seharusnya dilakukan intervensi. Dan intervensi itu tidak perlu intervensi awal, tidak perlu oleh seorang tenaga ahli. Intervensi awal bisa oleh kawannya, bisa oleh keluarganya, bisa oleh orang-orang, ya misalnya dia sedang berada di warung, orang yang pemilik warung itu siapa saja bisa melakukan intervensi untuk tahap awal, sehingga paling tidak dia menunda dulu keinginan untuk bunuh diri itu, dan setelah itu baru mencari bantuan tenaga yang lebih profesional. Kalau untuk pendampingan religinya sendiri, rohani itu perlu nggak nih kalau menurut Ibu? Kita juga bisa lewat pemuka agama, itu cukup banyak akan membantu dan membantu orang itu. Tapi pemuka agama itu jangan pemuka agama yang mempersalahkan karena itu bertentangan dengan agama, tapi harus melihat juga pada problem, pada apa masalah yang dihadapi oleh Telegram itu. Banyak faktor ya Bu ya. Banyak faktor, tapi jadi jangan ini berdasarkan ayat ini kamu nggak boleh bunuh diri. Itu kan lain. Itu kan dia bukan suatu pelipur lara pada dirinya. Tapi kalau perlu pendekatan biasa itu pun sudah suatu bantuan. Artinya pendamping orang tua perlu ya? Bisa orang tua, bisa pemuka agama kan juga bisa. Pemuka agama, dia lihat sedang stres, ya dia dampingi. Itu juga bisa, tanpa bicara pun itu suatu bantuan. Lebih bagus lagi kalau membahas masalahnya selama orang itu memang mau bicara tentang masalahnya. Kalau untuk non medis atau medis juga? Karena itu semua itu bisa. Jadi, tapi kan kita bicara tahap awal. Tahap awal lakukan dulu, karena jangan sampai tahap awal ini akhirnya langsung berlanjut ke masalah bunuh diri. Oke Bu, terima kasih Bu, sehat-sehat.